Hadirin, saat Allah mencipta manusia dan memberikan misi khusus untuk menjadi khalifah, pemakmur, penyukses, agen-agen kebaikan dan kemuliaan di muka bumi itu berdasarkan peran yang diemban masing-masing. Dan saking mulianya fungsi ini, Allah viralkan di kalangan makhluk yang telah tercipta lebih dulu sebelum manusia, yaitu malaikat dan jin. Allah firmankan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan pahamilah, pelajarilah, ingatlah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitab kepada Nabi Muhammad adalah kesan untuk disampaikan kepada umatnya, kepada seluruh manusia sampai berakhir kehidupan. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman, memviralkan kepada para penduduk langit pada saat itu, kalangan malaikat dan segelintir jin yang hadir pada saat itu. Di Quran surah ke-15 ayat 27 disebutkan sebagian jin yang tercipta lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah, ingin ditegaskan oleh Allah, misi mulia kita. Saking mulianya misi ini Allah viralkan di alam langit sebelum tugas itu dimulai di bumi. Inni menggunakan inni harfut taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab binunil wiqayati al-muta'alliqa bi ya'il mutakallim. Disebutkan dengan huruf taukid, tidak ada makna dalam bahasa Arab kecuali menguatkan akan informasi yang disampaikan. Nasab, tancapkan dalam jiwa, jangan ragu sedikit pun. Kata Allah, hei aku tegaskan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan ragu sedikit pun. Ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan memberikan misi mulia kepada makhluk mulia di muka bumi. Saking mulianya misi ini hanya diberikan kepada makhluk pilihan. Karena itu ketika Adam, anak cucunya tercipta, disebutkan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh demi keagunganku, kata Allah, naknya ta'zimun nafsi li ta'zimu sya'ni, menunjukkan fungsi keagungan Allah. Saking mulianya misi ini, saking mulianya manusia itu, maka Allah menghadirkan kemuliaannya lewat sumpah. Kata Allah, demi keagunganku aku sampaikan bahwa penciptaan manusia, anak cucu Adam itu semuanya mulia. Karena semua mulia, maka Allah pun memberikan fungsi khalifah di bumi dan melekatkan fungsi itu sebagai ibadah kepada Allah. Kemuliaan manusia terletak kepada ibadahnya. Bukan hanya menjadi khalifah, membangun, penyukses, pemakmur dengan segala peran yang kita emban dalam berkehidupan. Kata Allah, jadikan semua itu sebagai tanda kemuliaan dengan menjadikannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat ayat ke-56 untuk menguatkan kemuliaan ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dikerjakan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab Abi Hafsin, sahabat mulia Nabi, mertua Nabi, lingkungan terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Langsung ke bab yang terakhirnya tentang ihsan. Ketika malaikat bertanya, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitasmu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi sebagai ibadah kepada Allah. Dan engkau merasakan kau diawasi oleh Allah. Karena engkau sudah berkomitmen kepada Allah. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita berkomitmen kepada Allah. Allah katakan, implementasikan, buktikan komitmenmu itu. Kata Nabi, buktikan dengan cara menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita karena Allah. Dan rasakan kita diawasi walaupun kita tak mampu menatap Allah saat ini. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itu yang menjadikan nama masjid ini disebut dengan Al-Ihsan.
Sehingga yang keluar dari sini membawa pesan-pesan ibadah, membawa misi ibadah, menjadikan semua kegiatannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muhsin, jamaahnya disebut dengan muhsinin. Hadirin, untuk menyukseskan misi khalifah dalam rangka ibadah ini, maka Allah memberikan bekal berupa waktu yang mengiringi setiap titian aktivitas kita. Setiap waktu yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu ini dengan berbagai aktivitas dengan niat ibadah. Waktu yang bisa digunakan untuk beraktivitas, momentum yang mengiringi setiap kegiatan, dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Al-asr. Maka diminta kita menata setiap totalitas aktivitas. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Diberikan waktu sehari 24 jam. Sepekan 7 hari. Sebulan demikian seterus hitungannya sampai dengan setahun demikian berlangsung sampai ajalnya tiba. Tata aktivitas, bahkan Allah berikan langsung nama manusia yang menunjuk pada tata kelola aktivitasnya disebut dengan al-insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan bashar, menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan al-ins, menunjuk pada sifat fitrah yang harmoni, lembut, tidak kasar, tampak, disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan an-nas, menunjuk pada sifat sosial yang tak bisa manusia berdiri sendiri untuk beraktivitas, butuh orang lain, disebutkan 241 kali. Kadang disebutkan dengan Bani Adam untuk menunjuk genealogis yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi urusan mengisi waktu, Allah menamainya dengan insan. Jadi manusia al-insan, ketika disebutkan al-insan, tata aktivitas, bikin rencana, apa yang akan kau kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Allah berikan kesempatan waktunya berupa asrun. Dan saat yang bersamaan, supaya menjadikan semua kegiatan jadi ibadah, Allah bekalkan potensi dalam jiwa berupa iman namanya. Disematkan pada jiwa takwa. Karena itu kalau roh ditiupkan ke dalam fisik, ke dalam tubuh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan manusia, kapan? Saat roh ditiupkan ke dalam fisik, sehingga mulailah kemudian tanda-tanda kehidupan. Ada roh bisa hidup, hilang roh, hilang kehidupan. Saat roh masuk ke dalam fisik, namanya dirubah oleh Allah menjadi nafas, karena mengandung jiwa iman dan takwa di dalamnya. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan 10-nya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam takwa itu ada iman. Iman ini yang memberikan bimbingan kepada kita, cahaya. Iman ini yang memberikan sinyal yang diteruskan kepada anggota tubuh kita untuk bersikap, dibimbing supaya jadi ibadah. Karena itu setiap perbuatan itu bahasa Arabnya amal. Bila dia bersumber dari iman, mata melihat dibimbing oleh iman, maka amalnya akan berubah menjadi ibadah. Saat jadi ibadah itu pasti baik. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah itu yang disebut dengan soleh namanya. Dari sini muncul istilah amal soleh. Jadi kalau perbuatan dibimbing oleh iman, jadi amal soleh. Mata memandang dibimbing oleh iman, maka pandangannya amal soleh. Lisan bertutur dibimbing oleh iman, maka pembicaraannya amal soleh. Tangan mengerjakan segala hal dibimbing oleh iman, maka tangan akan mengerjakan amal soleh. Demikian sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita ini saat ini memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan amal soleh, menata amal soleh, untuk pulang kembali kepada Allah dan menyampaikan misi tuntas, mission complete, selesai, berhasil. Tugas kita itu saja sampai wafat. Dan saking pentingnya tugas ini, Allah sampai bersumpah menurunkan satu surah langsung, singkat, padat, lugas, tegas, dan dalam maknanya. Quran surah 103. Kita hafal ayatnya, kita mengerti, tahu suratnya, tapi kita butuh memahami isinya untuk mengimplementasikan pesannya dalam kehidupan. Perhatikan pesannya, langsung disebutkan dengan nama sumpahnya menunjuk pada waktu yang diberikan. Surah Al-Asr, surah 103. Wal Asr. Allah bersumpah. Allah itu kalau sedang menyampaikan pasti penting.
Tapi kalau sudah bersumpah, saking pentingnya Allah bersumpah. Wal 'asr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk memanfaatkannya dalam menata aktivitas yang ia kerjakan. Innal insan, perhatikan diksi Al-Quran, betapa jelinya untuk menunjukkan Al-Quran mu'jizat, maka kata-katanya pun sesuai, pilihannya tepat. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, innan nas, inna bani adam. Tadi khatib sudah menyampaikan kata yang menunjuk pada manusia, yang menata aktivitasnya disebut dengan insan. Allah firmankan innal insan, sungguh setiap manusia yang menata aktivitasnya itu dengan segala totalitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan tadi, lafi khusr, ada yang berpotensi rugi. Karena konsepsinya waktu yang diberikan, tata aktivitas jadi amal saleh. Gimana caranya bangun tidur? Amal saleh. Makan? Amal saleh. Berpakaian? Amal saleh. Kerja? Amal saleh. Itu konsepsinya. Kalau dikerjakan demikian, disupport oleh iman, muncul amal saleh. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, 1 jam saja rugi. Diberi modal 24 jam, 23 jam jadi amal saleh, 1 jam rugi. Diberikan 24 jam, 20 jam beramal saleh, 4 jam rugi. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana kalau diberikan 24 jam, 24 jamnya nggak jadi amal saleh. Karena itu ketika ingin terbebas dari kerugian, pakai illa, harful istisna. Illalladzina amanu iman. Kecuali orang-orang yang menjalani aktivitasnya dengan dorongan iman tadi. Kalau iman sudah muncul, maka otomatis muncul amal soleh. Wa amilus salihat. Inilah yang kata Al-Quran, viralkan, share, berbagi, sampaikan, pesankan, supaya setiap orang punya peluang yang sama. Menjadi soleh itu hak kita. Hanya hak itu didapatkan dengan menunaikan kewajiban. Karena itu kata Allah, wa tawasaw bil haq. Sampaikan hak ini, sampaikan kebenaran mutlak ini, share dengan yang lain, supaya semua menjadi saleh. Jangan saleh sendirian. Wa tawasaw bis sabr, dan sabar dalam menjalaninya. Penggunaan kata sabar di akhir ayat ini memberikan kesan bahwa itu tidak mudah. Dan memang terbukti. Alih-alih mata ini memandang yang baik-baik, berapa kali hari ini saja, berapa kali mata ini dipakai untuk menggunakan yang salah. Konsepsinya kan memandang yang soleh. Karena itu saat memandang, kalau dibimbing benar pakai iman, turun ayat jadi cahaya imannya. Surah Cahaya, surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, kalau masih ada iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya akan dibimbing melihat yang baik, dan dia akan palingkan dari yang tidak baik karena imannya. Berapa kali kita memalingkan pandangan dari yang tidak baik? Lihat handphone ada gambar yang tidak baik, apakah berpaling? Lihat hal-hal yang tidak baik, ada poster, ada gambar di jalan, ada macam-macam yang kita bisa saksikan, apakah bisa dipalingkan? Lisan, itu imannya dulu disebutkan sebelum fungsinya. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasar qaum min qaum. Lisanmu pakai untuk bertutur yang baik, jangan saling mencela. Berapa kali pernah mencela selama hidup? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau kamu merasa beriman, jangan gibah, jangan bikin hoax, jangan bergosip, jangan saling bertengkar, jangan berselisih. Berapa kali selama hidup membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali salah menggunakan lisan ini? Alih-alih berkata yang soleh, keluar yang salah. Bahkan Nabi mengonfirmasi lewat hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman, kata Nabi, kalau masih merasa beriman dengan Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Tangan sampai ujung kaki. Ini konsepsi kehidupan kita. Namun demikian tidak semua, bahkan khatib, bahkan kita, karena bukan maksum, tidak terjaga dari maksiat, ada was-was setan sekitaran kita, maka berpotensi setiap kita itu menyalahi konsepsi soleh, bergeser jadi salah. Karena itulah menariknya, setiap berjumpa tahun, baik secara personal, berjumpa tahun secara personal, Idul Milad, hari bertemu dengan ulang tahunnya, atau tahun dalam kehidupan berganti, datang tahun yang baru, umum sifatnya, bulan yang baru, umum sifatnya.
ternyata tidak lepas dari petunjuk Nabi. Setiap datang tahun yang baru, baik secara personal datang tahun kelahiran atau berganti tahun dengan yang baru dalam berkehidupan, ternyata Nabi pun sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengoreksi jalan hidup sehingga kembali kepada tata kelola iman dan amal soleh tadi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumal itsnaini, ketika beliau ditanya tentang kebiasaan puasa beliau di hari Senin. Apa jawab Nabi? Hadza yauma wulidtu fihi. Aku puasa di hari Senin ini karena ini hari kelahiranku. Setiap berjumpa tahun, ganti tahun yang baru, bulan yang baru, menunjuk pada kelahiran, kebiasaan Nabi puasa. Kebiasaan Nabi puasa. Apa hikmah dari puasa itu? Ternyata ketika didalami oleh para ulama, hikmahnya tinggi sekali. Bukankah tujuan puasa itu meningkatkan takwa? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa berfungsi meningkatkan takwa. Sedangkan di dalam takwa itu ada iman. Jadi ternyata Nabi mencontohkan kepada kita itu. Nabi itu sudah manusia paling takwa. Sudah tinggi takwanya, sudah maksum orangnya, diampuni segala yang sebelum dan setelahnya, jaminannya surga, dipuji oleh Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi ulama hadis membaca hadis ini, sebetulnya ini pesan untuk kita. Bukan nabinya, tapi untuk kita. Karena ketika Rasulullah dilekatkan misi risalah kepada beliau, turun langsung ayat Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, kami telah tetapkan dalam pribadi Rasul itu, di misi kerasulannya, itu teladan untuk kalian. Jadi kalau Nabi sedang praktekkan, sebetulnya untuk kita itu. Seakan-akan Nabi memberikan kesan, bukan karena puasanya, tapi karena peningkatan takwanya. Apa inti takwa itu? Iman. Apa inti iman itu? Al-amru bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kerjakan segala kebaikan amal soleh, menyimpang dari segala yang salah. Bukankah satu-satunya ibadah yang menjadikan kita terlatih untuk meningkatkan yang soleh dan menjauhi yang salah? Bukankah itu puasa? Silahkan cek saat puasa. Siapa yang berani bergibah saat puasa? Anda tahan. Siapa yang berani berdusta saat puasa? Anda tahan. Siapa yang berani mencela saat puasa? Gak akan dilakukan. Bukankah saat puasa meningkat dari amalan fardu menjadi sunnah? Yang tidak biasanya baca Quran bisa baca Quran. Yang tidak biasanya sedekah bersedekah. Jadi inti puasa itu kembali koreksi diri kita. Muhasabah. Introspeksi. Jangan-jangan selama hidup dikasih 40 tahun. 50 tahun. 60 tahun. Berapa amal soleh yang telah dikumpulkan sekian puluh tahun untuk pulang menghadap Allah. Sampai Jumat ini. Karena itulah setiap berganti tahun datang hari kelahiran, coba koreksi diri. Muhasabah. Bukan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif. Orang punya budaya kita hormati, tapi kita punya iman. Iman itu kita tampilkan. Jangan iman dikalahkan oleh kebiasaan yang bahkan mereduksi iman. Muncul hari lahir, datang tahun baru, datang bulan baru, koreksi diri. Sampai sekian usia itu berapa amal yang dikumpulkan. Makanya nama usia yang melekat pada usia dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahkan bahasa Arab standar disebut dengan umur. Apa artinya umur? Dari kata al-umru. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkah, sesuatu yang sukses, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda jawab 50 tahun, sesungguhnya kalimat itu dititipkan oleh Allah untuk bertanya kepada jiwa Anda. Selama 50 tahun itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan? Selama 50 tahun itu amal apa yang sudah Anda siapkan? Kalau Anda wafat saat ini, apa yang Anda pulang menghadap Allah? Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika datang tahun yang baru, hari yang baru. Dari mana kita mengetahui ini? Perhatikan konfirmasinya. Ketika Nabi SAW menjawab dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa hari Senin dan Kamis? Kata Nabi, tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Setiap amal itu catatannya akan nampak, disampaikan kepada Allah dan Allah Maha mengetahuinya, mengonfirmasikan bahwa amalan kita dicatat setiap Senin dan Kamis. Dan aku sangat menyukai kalau amalku itu tercatat dalam keadaan aku sedang berpuasa.
Artinya apa? Orang puasa pasti baik. Orang puasa menjauh dari maksiat. Nabi menyontohkan kepada kita, setiap datang tahun, setiap datang yang baru, bulan yang baru, koreksi diri. Karena Allah masih memberi kesempatan, dan boleh jadi kita wafat di tahun yang kita sebutkan baru itu. Sebagai penutup, inilah yang disimpulkan oleh para sahabat, hadis riwayat Abdullah bin Hisham bin Az-Zuhrah Al-Qurshi At-Taimiyyu, hadisnya sahih. Beliau mengonfirmasi, para sahabat membaca kebiasaan Nabi ini, dan mereka mewariskan doa kepada kita setiap datang bulan baru, setiap datang tahun baru. Inilah doa sunnah. Apa yang diajarkan? Qalu, mereka berkata, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal islami was salama wal islam was salam wa jiwarin minas syaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, mohon hadirkan hari yang baru ini, tahun yang baru ini, bulan yang baru ini penuh dengan ketenteraman. Kita mendambakan ketenangan, kita mendambakan persatuan, kita tidak menginginkan perpecahan. Kita mendambakan semua orang harmoni dalam berkehidupan, saling bertoleransi dengan kesenangan, kebaikan, tidak ada saling mencela, tidak ada berbuat hoax. Semua semangat harmoni membangun negeri. Bersama-sama kita hidup dalam kebaikan. Wal iman, kita berharap setiap waktu iman kita kuat. Salatnya nikmat, puasanya enak, ngaji Qur'annya enak, beribadahnya enak. Wal Islam, kita berharap keislaman kita terjaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamah, kita berharap sehat, selamat. Mudah-mudahan setiap tahun sehat, nggak kena penyakit, bebas covid, bebas bencana, nikmat semuanya. Wajiwari minasyaitan, dan dijaga, dibentengi dari provokasi setan yang memecah belah, menjauhkan dari segala keburukan. Waridwani min rahman, dan puncaknya semoga semua apa yang telah kita lakukan sampai detik ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dibenarkan oleh Ar-Rahman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Hadirin jemaah Jumat, sebelum kita bersama-sama berdoa bermohon kebaikan kepada Allah, secara singkat Khatib ingin menegaskan, setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi, ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriyahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita, karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita. Koreksi diri dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini. Semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka hamdan syakirin kama 'allamtana an nashkur. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka kama 'allamtana ya Allah an nas'alak bihadits rasulika bilisani nabiyyikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di Jumat ini kami ingin bermohon kepadamu sebagaimana engkau ajarkan kepada kami untuk bermohon melalui lisan nabimu yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma i'tarafna bidhunubina, Allahumma zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, kami mengakui selama hidup ini telah banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kezaliman. Wa nas'aluka ya Allah maghfiratan min 'indik, dan kami menyadari hanya Engkau yang Maha Pengampun, Pemaaf, Penggugur seluruh dosa itu. Maka kami mohon seluruh ampunan dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Warhamna ya Rabbal Alamin innaka anta Arhamur Rahimin. Dan anugerahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, hanya Engkau memenuhi setiap rahmat dalam kehidupan. Rabbana la tad'alana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartan
Ya Allah, jika ada pendosa satupun di antara kami yang hadir di masjid ini, di sekitar masjid ini, di Jumat ini, ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada satupun hambamu di masjid ini, ya Allah, di Jumat ini, yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan rumahmu ini, ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, maka mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal aman wal iman. Ya Allah, hadirkan tahun-tahun yang baru, hari-hari yang baru, waktu-waktu yang baru yang kami jalani sesuai ajal kami, ya Allah, penuh dengan ketentraman. Kami merindukan kedamaian, kami merindukan ketentraman, kami merindukan kebahagiaan, ya Arhamar Rahimin. Satukan kami dan jauhkan dari perpecahan. Berikan kami kekuatan iman untuk beramal saleh, ya Rabbal Alamin. Wal Islam wassalamah. Berikan kami kekuatan dalam berislam. Jauhkan kami dari segala perbuatan maksiat, syirik, kezaliman, kemungkaran, fahsya. Damaikan, sehatkan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai musibah berupa penyakit. Ya Allah, angkat wabah ini. Idham andal ba'sa wal waba wal qarana. Bebaskan kami dari pandemi ini, ya Allah. Kami rindu untuk ta'lim di masjid, rindu ibadah di masjid, rindu, ya Allah, untuk berjamaah di masjid. Allahumma wajiwarin minasyaitan. Bebaskan kami dari provokasi setan, ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari gangguan yang membuat kami terjauh darimu, ya Arhamar Rahimin. Waridwanin minar rahman. Ya Allah, bila pun kami mesti wafat di hari ini, wafatkan kami dalam keadaan Engkau meridai kami, ya Arhamar Rahimin. Tawaffana muslimin bihusnil khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, bikalimatin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ringankan lisan kami dalam sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon sambut kalimat tauhid kami dengan firman-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amalmu, dan Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi bagian hambaku. Dan tanya, coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau nyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun. Sebelum kita kembali, siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah? Sering ya? Ya Allah, berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik, jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ada 4 kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 3, dari segi pengakuan Allah kepadanya, fadkhuli fi ibadi. 4, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya,
wadkhuli jannati. 4 kemuliaan diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai gini, dan ditambah dengan 1 amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus 1 amalan yang dimaksudkan. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut, kan? Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Fir'aun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Fir'aun. Fir'aun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihissalam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihissalam, dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa, dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Diviralkan di Quran. Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku nggak minta banyak. Dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Fir'aun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga, dan selamatkan aku dari keburukan siksa Fir'aun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukannya, orang meninggal dunia, kisahnya viral, diikuti. Itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Komen pertama Fir'aun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Ini Fir'aun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan? Betul? Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Fir'aun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersenyum sebelum Fir'aun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya, saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu, ada salah satu kolega kita juga, di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Beliau jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi bertanya. Begitu selesai bertanya, meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakai ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya, ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A untuk yang dekat, aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya, karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah, dalam bahasa Arab kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil, mau yang dekat, yang menengah, yang jauh,
atau mau minta bantuan, cukup pakai ya, semua dapat. Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat, ada kesulitan panggil, ya, nengok semua tuh. Ini. Jadi seakan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik, fokus baik-baik. Kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah, nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak, Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu. Sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat. Yang menengah cepat lekat. Yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan. Dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayatuha. Ini haknya tanbih, ayatunya munada untuk taukid. Ayatu menegaskan, haknya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya, tafsirnya begini. Hei, jiwa-jiwa yang tenang, yang mendapatkan status nafsul mutmainnah. Ingat ya, tanamkan ya. Ya, aku tekankan kata Allah. Ketika engkau mendapati itu semua, irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini, Pak. Yang kedua ini. Ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan semua yang dia kerjakan Allah ridai. Ya? Dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridha dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada. Fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti nggak pada sholat. Ya. Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran. Itu potong-potong ayat namanya. Ya. Halo? Lanjutkan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri. Hanya untuk riya. Hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholat yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak, ya, misal sedang kajian ada kotak infak, ya, misal itu bukan mobil-mobilan tuh dorong-dorong, bukan, itu kotak infak, misal, ya. Apakah setiap yang infak diridhai Allah? Pahalanya memang banyak infak itu. Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan sholat. Tapi apakah setiap yang infak itu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan? Belum tentu. Karena ada infak yang bermasalah. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang baru infak dianggap gugur oleh Allah, Pak, Bu. Ada yang baru infak dianggap gugur. Padahal mungkin nominal yang diberikan cukup tinggi. Mana DKM? Ada, Pak. Baik ya, saya mau infak untuk Masjid Istiqomah 100 miliar. Alhamdulillah, Pak. Sebelum saya berikan, tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ya, viral kan. Undang wartawan. Nah, itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya nggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin ditarik balik. Bisa terjadi. Nah, ini tidak setiap amalan itu bisa mendapatkan status ini. Orang-orang yang wafatnya nafsul mutmainnah, maka jaminannya Allah ridha dengan semua amalnya, dan balasannya hamba itu pun akan ridha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara hamba-hamba yang diridhai itu? Maka dipanggil oleh Allah dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Ibad itu dibagi dua di Quran. Awas, ibad dibagi berapa? Dua bagian. Satu, disebut ibad itu ada hamba Allah yang memang soleh. Terlihat soleh dalam keadaan dunianya. Soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang.
Viral di surat Al-Furqan itu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang soleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang soleh, yang kedua orang salah. Yang pertama soleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibad oleh Allah. Dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh. Ini ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Itu. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas, awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat, meninggal, dapat nafsul mutmainnah. Bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh, itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya. Qul ya ibadiyat ala anfusihim. Ya Muhammad SAW, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, qul ya ibadi, hei hamba-hambaku. Hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa. Israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan, ada prasmanan ya. Baik, prasmanan itu berapa kali makannya? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri, itu israf namanya. Ya, keluar, masuk lagi, ganti baju, balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswanya. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau nggak ngerjain dosa seperti yang di sana, kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa, lisan sudah terbiasa, telinga udah nggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang sore yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap, dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmatku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Saya ulang ya, Fir'aun itu Fir'aunnya tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Fir'aun kan? Oh. Kenal di mana? Ya. Fir'aun itu satu dari 2 makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258 itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog, dia mengaku Tuhan. Tapi alhamdulillah, Namrud baru sifat qala ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Fir'aun langsung mengatakan saya Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun ngaku Tuhan. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi lah, ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya, tapi nggak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya, sebenarnya nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata nabi itu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan Nabi, sepeninggal saya akan ada orang-orang ngaku Nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan la, itu aja. Nggak ada Nabi setelah saya.
Nah sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, itu nggak usah heran. Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Nah teman-teman sekalian, Fir'aun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat Rahmannya mengutus langsung 2 nabi. Anda bayangkan Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekret yang keluar eksekusi setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, nggak tenang bu, karena selalu akan diikuti ya oleh algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya, dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qur'annya di Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini dekat-dekat ke depan akan ada Idul Kurban nih. Hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan. Bobok ya gitu. Kita ya. Kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis, nanti belajar tuh, bukan cuma tarik, bukan tarik tambang itu. Ya. Dijatuhkan dengan cara yang lembut, ada tekniknya itu ya. Setelah itu baru disembelih. Nah hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan zabaha. Dzal, ba dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Karena itu nahar untuk unta. Karena unta nggak dijatuhkan disembelihnya. Dalam berdirinya disembelih. Zabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan, itu kalimatnya sekali. Zabaha. Zabaha yazbahu zabhatan wa zibhatan wa zabhan. Sekali. Makanya kata Nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya. Ya. Dan juga tenangkan hewannya. Awas nanti ada adabnya. Jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya, itu nggak boleh. Sabar ya, cepet kok nanti tuh ya, nggak boleh. Ya. Antrian berikutnya nggak boleh tuh. Ya. Jauhkan dulu, asah, jangan sampai dengar hewannya. Itu zabahan namanya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali digorok berkali-kali begini, maka ada tasydidnya. Dzabbaha yudzabbihu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jamak dari yudzabbihu menjadi yudzabbihun. Ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Quran digambarkan dengan kata yudzabbihun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah nggak enak, kesal, itu komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah tuh bermohon. Qala rabbi syrahli, ya Allah mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar seketika terkabul. Ya kebangetan Fir'aun, ya Allah wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah nggak ada. Karena setiap kalimat kalau nggak menyenangkan, nyawa bisa taruhan. Saya nggak senang dengan rambutnya tuh. Pisahkan kepala dari badannya. Itu bukan disuruh syukur. Oke, antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Fir'aun tuh kalau nggak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu. Makanya doanya Rabbi syrahli sadri. Diutus dua nabi, ya, satu rasul. Nabi Musa alaihissalam rasul, Harun alaihissalam mendampingi menjadi nabi. Sefir'aun-fir'aunnya masih diutus dua nabi untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su,
Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Tuh. Di antara kita nggak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu motifnya beda-beda. Nggak semuanya ingin ibadah tertentu. Ada di antaranya yang bertobat. Karena itu Anda masuk masjid doanya apa? Halo? Allahumma ftahli abwaba. Terjemahkan, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, Anda kalau masuk masjid lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Nggak mungkin Anda masuk dari situ keluar lagi, masuk dari situ keluar lagi. Itu enggak. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini. Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan. Al-Baqarah ayat 157. Ada rahmat terkait dengan pengabulan doa. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid ketika sholat, motifnya bisa beda-beda. Allah Maha tahu. Ada yang punya persoalan, ingin minta solusi, sujud dia berdoa. Allah tahu itu. Karena itu harus selaras antara masuk dengan amalan harus sama. Belajar fikihnya. Masjid itu tempat istimewa. Harus tahu fikihnya. Jangan sampai sudah masuk, gak dapat keistimewaannya. Rencanakan dari sebelum masuk, hajat apa yang diinginkan. Bagaimana cara menyampaikannya? Itu semua terukur di Islam itu. Ada di antara mereka yang ketika masuk, ada yang ingin taubat. Kan kisahnya viral tuh di masa Nabi SAW. Ada seorang berbuat maksiat, datang kepada Nabi minta dihukum. Ini datang kepada Nabi minta dihukum. Itu keutamaan orang-orang dulu. Tiba-tiba ketika Nabi akan komen, tiba waktu sholat. Bilal iqamah. Diajak sholat dulu. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 Hud. Ayat ke-114 itu. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Begitu selesai sholat, orang ini kembali menyapa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat maksiat, hukum saya. Apa jawab Nabi? Barusan dalam sholat turun ayat, Allah sudah mengampuni dosamu dan menerima taubatmu. Jadi ada golongan-golongan yang ketika diwafatkan oleh Allah, ternyata menurut manusia itu tuh pelaku maksiat. Makanya jangan sembarangan hukumi orang. Doakan oleh kita. Alih-alih kita mencela, lebih baik kita berdoa. Arahkan dengan cara yang lembut. Tunjukkan jalan yang benar. Minimal, maaf, mengurangi hisab kita di hadapan Allah. Kalau ada tetangga belum mau ke masjid, jangan dicela. Apalagi dibikin status. Punya tetangga kayak betul ya, mobil ada, motor ada, sepeda ada, ke masjid yang belum ada, tetangga masa gitu. Lalu apa yang Anda katakan di hadapan Allah ketika dihisab? Hei, saya itu tempatkan kamu bertetangga dengan dia supaya kamu ngajak dia. Minimal kamu doakan, bukan kamu buatkan status. Anda mau jawab apa? Coba kalau saya tanya begini, ada orang tinggal samping masjid, jarak cuma 5 meter, mobil ada, motor ada, sepeda banyak, ya? Speaker masjid bahkan begini ke rumah dia tuh. Nah. Misal, ya. Tapi belum mau ke masjid. Muslim, gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hukum tetangga masjid, Muslim gak mau ke masjid, apa hukumnya? Tuh kan? Tuh. Tuh. Hah? Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus didahulukan dibandingkan dengan fikih terapan hukum. Karena kadang dakwah mengantarkan kepada rahmat. Ketika rahmat turun, ibadah meningkat. Makanya kalau tinggal di komplek, nggak banyak yang ke masjid, praktekkan fikih dakwah. Jangan hukum dulu. Ini orang-orang nggak ke masjid terancam terbakar loh rumahnya. Terbakar, hati-hati. Awas tuh ya. Awas, kalau nggak paham tuh jangan diikuti tuh. Ya.
Anda sholat. Kalau memang nggak ada orang, beli buah. Besok habis subuh, ya, Sabtu, datangi rumahnya satu-satu. Assalamualaikum Pak, Pak Haji, alhamdulillah, ai, timanten, ti masjid Pak. Ya buah, nah ya buah. Di kenten teh Bapak udur kayak di masjid, ya buah. Roaming nggak? Ya. Kok bawa buah tumben? Tadi saya ke masjid nggak lihat Bapak, saya kira Bapak sakit, saya bawakan buah. Itu yakin saya, zuhur ke masjid. Yakin saya. Gitu aja dulu. Ya. Kadang-kadang fikih dakwah itu tinggi. Dan itu lintas keyakinan. Dengan non-muslim, kan banyak hadis-hadisnya. Jika Anda memasak makanan, baunya sampai ke tetangga, awas, yang punya warteg, mau makan? Mahasiswa gunakan ini sebagai dalil yang paling efektif ya. Hadis Nabi, jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun minyak kuahnya. Ya? Nah, tolong baca dengan benar, jangan lihat terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi. Lalu tetangga bilang, kok cuman kuahnya? Hadis Nabi. Itu Anda yang salah paham. Ya, Anda yang salah paham. Walaupun hanya masak kuah, itu Nabi sudah prediksi. Sekarang kan banyak bumbu kan? Bumbu macam-macam. Mungkin yang dimasak kan tempe, singkong. Tapi bumbu opor ada kan? Supaya tidak salah persepsi, tunjukkan kalau itu singkong. Ya. Tapi apakah hadis yang mengatakan kalau tetangga itu muslim saja? Tidak. Mungkin Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam itu indah. Bagi. Sakit tengok. Kesulitan bantu. Makanan masak kirimkan, ketok pintunya. Pagi Bu, pagi Pak, gitu. Aduh bawa apa itu? Ini ada makanan. Oh baik sekali. Bukan baik. Ini Quran yang mengajarkan untuk berbagi. Terima. Itu indah. Diperkenalkan dengan Allah. Besoknya kan dia kembalikan pancinya, kan dia ketok Assalamualaikum. Udah bisa Assalamualaikum tuh. Coba deh. Bu Haji gitu kan, ini begitu dibuka, oh iya, panci ya. Bukan, cuma mau nanya, apakah hari ini Quran memerintahkan berbagi lagi? Apa-apa. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu menjadi soleh, dia ingin mencari jalan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan dalam tahajud itu yang menyentuh jiwanya. Tahu kan kisah Umar bin Khattab ketika beliau berubah menjadi soleh? Itu kan doa. Doa Nabi kan memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ketika hati lembut, itu cuma dengar 2 huruf bergetar jiwanya. Toha. Dari keras itu jadi lembut. Kok bisa orang sekarang udah Yasin 1 surat gak lembut-lembut? Cara bacanya yang diperbaiki. Toha. Lembut hati. Kembali. Itu yang mungkin kita harus hidupkan kekinian. Itu yang menjadikan kehidupan tentram, nyaman, enak. Orang seperti itu pulangnya pun nyaman. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Sepanjang berkehidupan, tampilkan kemuliaan, kebaikan. Boleh jadi ketika seseorang berubah menjadi saleh, karena doa Anda, itu setiap dia berbuat yang baik, mengalir pahalanya untuk Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia berubah dari yang salah kemudian taubat, yang soleh istiqamah, maka Allah kemudian firmankan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya surga yang mana? Karena pintu surga ada 8. Surga yang mana yang ditempati oleh orang-orang yang nafsul mutmainnah itu? Untuk menjawab ini semua, kita butuh yang kelima. Karena semua yang terkait dengan ini, jannahnya, ibadnya, amalan yang diridhoinya, nafsul mutmainnahnya akan kembali kepada satu ayat utama ketika hidupnya. Itu yang menjadikan ia mendapatkan bagian pancaran saat wafatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Orang tidur itu bagaimana keadaan bangunnya. Dan saat bangun dari tidur, itu biasanya akan terpengaruh dari keadaan tidurnya. Anda kalau beraktivitas begini, tidur, boleh jadi bermimpi bertemu saya. Bisa jadi. Atau bertemu teman di samping yang snacknya sempat terambil. Bisa.
Bisa jadi. Karena kesan terbawa dalam mimpi itu saat mulai bangunnya. Nah sama, seseorang yang meninggal pun akan terpengaruh dalam keadaan kuburnya dengan amalan hidupnya. Apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dibawa ke alam kubur. Dan suasana alam kubur itu yang menjadikan pancaran akhiratnya. Jadi kalau di kuburnya itu baik mendapatkannya, itu tanda saat bangunnya pun akan mendapatkan kebaikan. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16 ayat 97. Mukallah. Ini poinnya. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa? Bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Quran, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Man amila salihah. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihah. Ada? Dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Quran hayatan thayyibah. Karena nanti ujung ayatnya hayatan thayyibah ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. Man amila salihah. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal personal, tapi maknanya umum. Secara singkat artinya kalau ada man, itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya, rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal. Yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Anda misalnya sedang sekolah nih. 2 tahun nggak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat. Senang tidak? Oke? Baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya. Senang ya? Baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan segala yang tidak kita mintakan. Memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi nggak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan? Maka nggak normal kalau ada hamba nggak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Iya, sebentar. Di belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran, itu bisa khusyuknya luar biasa, karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah, kita harus mendapatkan suasana itu. Itu diantara keteladanannya. Ayat ini untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila salihah, rasakan itu tantangan untuk kita. Surat dari Allah untuk kita. Hei kamu ahli hidayat, tuh kalau mau kita tarik ke diri kita. Kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila salihah, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal saleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin au unta, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya. Dzakar dan unta itu bentuk personal.
bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti an-nas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jenis manusia kata Allah ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Di laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ya. Jadi kalau Nia saja. Ya, kalau Kurniadi saja. Siapa nama? Nia, Pak. Nama? Nia, Pak. Nama lengkap? Kurniadi. Nggak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Dzakar wa untha, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah nggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustadz aja, nggak ada. Untuk yang kiai saja tidak, semua terbuka. Sepanjang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Ini syarat pertamanya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku, aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qur'annya disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, harus hayatan thayyibah. Ini satu paket. Nggak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal salihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan thayyibah, komentar dari para ahli tafsir, itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Jadi nafsul mutmainnah dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1, amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa. Makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal. Setiap pekerjaan perbuatan kita. Makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan, bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Alhamdulillah. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh. Apa fungsinya lisan? Ulang. Apa fungsinya lisan, mulut? Bukan. Tuh kan? Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik.
Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone, mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya, iklan maksiat. Hati Anda pasti protes kan? Nggak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah. Tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral, asal melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan, itu menjadi su. Salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur. Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Jamak dari su nanti disebut sayyiat. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi saleh? Dinilai saleh oleh Allah. Kapan amal itu menjadi saleh? Maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wa huwa mu'minun. Ketika amal itu disupport oleh iman. Ini. Iman yang mensupport amal, maka iman itu akan seketika merubah perbuatan yang dikerjakan menjadi soleh dalam penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita detilkan. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Saya ingin bedakan antara Muslim dengan mukmin. Pelan-pelan. Kisahnya dulu ya. Ada beberapa orang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Baduy itu bahasa Arabnya Arab. Ada Arab, ada Arab, itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. Arab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah. Qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman yang sejati. Belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman. Kalimat iman diucapkan di lisan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, nggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan nggak sampai ke sini, nggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu salat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika kita akan menunaikan salat, kan diawali dengan panggilan. Apa panggilannya? Adzan kan? Adzan ya? 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat. Fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar suara itu, ada getaran nggak di hati? Ada kan ya?
Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah azan. Begitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Ada getaran cinta, getaran khawatir. Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati tuh. Ya, mengaku muslim, tapi ketika azan gak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan nih. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Masih ada imannya. Hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin toanya. Huh? Nah. Tapi muslim. Oh, ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas, bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas, dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini. Maka dari itu, ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran, seringkali disambungkan dengan amal soleh. Baik dengan kalimatnya amal soleh, atau jama' amilus solehat, atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh, wal asr, surah 103, innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salih wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi kapan kita mendapatkan amal itu menjadi soleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman, nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa? Akidah. Iman adalah puncak keyakinannya. Tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang itu tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu. Mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi saleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal saleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal soleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu, hanya di dalam Islam. Kita syukuri ini. Yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal soleh. Kalau nggak percaya, silahkan cek. Sesuatu yang menjadikan, bimbingan yang menjadikan perbuatan menjadi amal soleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih as-salatu hiyad doa. Isinya doa semua.
Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi soleh. Sekarang silahkan cek, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya mengubah aktivitas menjadi soleh, jadi ibadah. Yang kedua, memberikan bimbingan di balik makna doa itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya nggak? Ada. Nah, doa yang dibaca itu menjadikan baru bangun aja udah amal soleh. Coba, sudah berapa usianya? Beda-beda. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Udah berapa kali tidur? Banyak. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ya. Banyak tidurnya ya? Gak apa-apa, nanti Islam tuh lengkap. Bab tidur juga ada. Bab tidur, jangan salah, tidur itu bisa jadi ibadah. Ada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidur. Ya, itu banyak itu. Ashabul Kahf itu kan dapat karomahnya karena tidur. 309 tahun. Tapi dilihat bagaimana tidur jadi ibadah. Ya. Itu ada turunannya. Ada seorang yang dimuliakan oleh Allah karena tidurnya. Padahal orang sekitarnya protes. Ini dahsyat sekali. Tetangganya mengadu begini temannya, kamu ini kerjaan tidur mulu, tidur, bangun kok cuma sholat. Ya, habis itu tidur lagi, makan tidur lagi. Apa jawabannya? Ini yang dahsyatnya yang mahal. Saya itu tidur untuk menghindari maksiat. Jawabannya, saya tidur untuk menghindari maksiat. Jadi saya bangun secukupnya saja untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Selesai itu, saya tidur. Wah, itu ilmunya mahal sekali itu. Tapi nggak sembarang dipraktekkan. Mahasiswa tidur di kelas kan, dosen tanya, kenapa tidur? Menghindari maksiat, Pak. Bisa. Balik sini. Bangun tidur tidak ada doanya. Doa itu yang mengkreasikan bangun langsung jadi amal soleh. Dan ketika jadi amal soleh dapat pahala. Perbuatan baik yang berubah jadi amal soleh, yang punya potensi pahala berubah nama nanti. Dari ibadah jadi amal soleh, jadi hasanah namanya. Setiap ada perbuatan dibuka dengan doa jadi amal soleh, bernilai hasanah, poinnya 10. Poin itu poin akhiratnya, bukan dunianya. Nanti ditampakkan saat sakaratul maut, akan ditampakkan hasilnya. Ya kalau pengen cepat lihat ya silahkan ya, sesuai waktunya, sesuai ajalnya ketika tiba. Kedua di alam kubur. Ketiga nanti hakul yakin, ilmal yakin disampaikan sekarang, ainal yakin dilihat saat sakaratul maut dan di alam kubur, hakul yakin dialami saat di akhirat. Jelas ya? Jadi ada ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, isi doa itu membimbing kita bagaimana beraktivitas yang baik, cara bangun yang benar. Contoh begini, saya tanya dulu ya, doa bangun tidur gimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Baik. Ada dua hadis terkait ini. Satu caranya, yang kedua doanya. Hadis pertama caranya di Abu Daud. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya dari seorang anak kecil yang pada saat itu numpang tidur di rumah kerabat beliau, di rumah Sayyidah Maimunah, karena saking cintanya dengan Nabi ingin numpang menginap di situ melihat kebiasaan malam Nabi. Secara singkat ketika bangun malam Nabi, beliau pun melihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu kalau bangun dari tidurnya duduk sejenak. Ya, enggak langsung beraktivitas, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari naumih. Lalu menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda tidur, bangun, cepat cuci tangan. Karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya kan? Di saat bangun, cuci tangan. Ada hadisnya ya? Nah, Nabi mengusap nanti bagian matanya, wajahnya, di matanya itu, menghilangkan bekas kantuknya. Dengan tangan, bagian tangannya yang bersih. Famasaha biyadihi min athari naumih. Jadi belum doa dulu. Nggak langsung bangun tidur, alhamdulillah. Tidak. Duduk dulu. Lalu hilangkan bekas kantuk supaya sadar. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan baca alhamdulillahilladzi ahyana 2:30, ba'da ma amatana jam 4.
Kan ada ya, bahasa Rusianya kan nundutan itu kan, begini itu. Tiba-tiba selang 1 jam, ba'dama amatana kan, wa ilaihin nusyur jam 7 ya. Sadar dulu. Dalam bab sholat juga nanti begitu. Awas, hati-hati, nanti saya nggak mau lompat, nanti saya terangkan ketika masuk ke situ. Nah, jadi ketika sudah nyaman, sudah tenang, baru baca doa. Yang dibaca apa? 2. Kalau di hadis yang tadi, Abu Dawud nomor hadis 1367, itu 11 ayat terakhir Ali Imran, khawatimah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab sampai ayat 200-nya. Baru setelah itu membacakan hadis riwayat dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang viral di Al-Bukhari itu. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau bangun seperti ini, 1, sehat. 2, jiwa tenang. Yang ketiga, kehidupan kita teratur. Lihat maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku kesempatan hidup kembali. Ba'dama amatana, yang mungkin saja sesuai ajal, bisa diwafatkan dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur. Saya berjanji kepadamu ya Allah, kesempatan ini saya akan gunakan sebaik-baiknya mencari bekal untuk kembali kepadamu. Itu makna asalnya. Makanya sebelum tidur, Nabi mengajarkan kepada kita evaluasi kegiatan sebelumnya sebelum tidur. Apakah ada sholat yang belum jamaah, yang belum ke masjid, belum baca Quran di hari ini, belum sedekah, belum berbuat baik kepada teman, ya, ada sengketa yang belum diselesaikan. Kadang-kadang sengketanya bukan jauh tapi dekat, dengan suami istri belum selesai, bahkan seakan-akan menjadi orang asing, padahal tidur di tempat yang sama. Selesaikan dulu. Istighfar. Nah, istighfar itu membawa ketenangan saat tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Itu tidurnya damai, tenang. Nanti hasil evaluasi itu disiapkan rencana untuk esok hari menyempurnakan. Anda siapkan. Saya insya Allah subuhnya di